transportasi. Angkutan umum seringkali menjadi solusi untuk menyelesaikannya. Kehadiran angkutan umum sebagai sarana transportasi darat terkadang mampu menjawab kebutuhan transportasi masyarakat. Setiap daerah mempunyai karakteristik angkutan umum masing-masing. Perbedaan itu terdapat pada bentuk angkutan, bahkan penyebutan angkutan itu sendiri. Aceh juga mempunyai sebutan dan jenis angkutan umumnya sendiri. Angkutan yang sudah melekat di benak masyarakat Aceh ini tentunya sudah tak asing lagi bagi kita. Berbeda dengan di Sumatera Utara dan Jakarta, masyarakat Aceh mempunyai dan menyebut angkutan umumnya itu labi-labi. Dahulunya, angkutan labi-labi masih sering digunakan. Bahkan, labi-labi menjadi salah satu kendaraan umum yang paling sering digunakan. Kehadiran labi-labi sangat membantu kehidupan masyarakat Aceh. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, labi-labi mulai kehilangan pelanggannya. Kendaraannya tidak berapa banyak, tapi karena bolak-balik ya kan, sekitar 100 kali semua kan, kurang aja. Kalau tsunami ini kan maksudnya setelah tsunami kan, setelah tsunami tidak banyak juga. Kalau dulu itu aja nggak bisa. Oh, waduh, orang pun banyak kan. Sekarang udah banyak kereta sendiri di sini. Hayo plet tua dengan bapak supir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Situasi terminal yang sepi dari penumpang membuat para supir mencari alternatif. Namun, seringkali alternatif yang diambil salah dan tak taat aturan. Seperti beberapa supir yang membuat pangkalan di tempat yang dilarang. Kondisi mendesak membuat supir-supir ini menghalalkan berbagai cara. Tentunya pangkalan-pangkalan liar ini sangat mengganggu dan dapat menimbulkan kemacetan. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini jauh berbeda dari yang kalau dulu kan masih ramai lah sewa. Jadi sekarang pun nyewa sudah sepi dan banyak kereta yang kredit. Jadi kita orang ini lebih-lebih kan udah pontang-panting sana kemari, nggak ada lagi sewa. Kalau dulu bisa kita dapat satu hari sampai 500, kita isi minyak. Sekarang habis kita isi minyak pun 100.000 pun udah menangis kita. Memang sudah profesi kita di sini ya kan. Cuma mohon pemerintah kan harus memperhatikan sebagai kita supir lebih-lebih ini supaya ekonominya bisa meningkat. Ya pemerintah kan harus memperhatikan kita ini semua. Contohnya misalnya terminal lebih-lebih cukup di Kedah aja, jangan sampai ada lagi di tempat-tempat lain. Contohnya di Istana Kadu kan terminal liar yang namanya. Ini kan masih resmi. Maunya kan pemerintah harus tangkap, ditertibkan. Jangan sampai ada terminal di luar terminal. Dengan bapak supir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu Bukan hanya itu, sederetan kasus-kasus supir nakal seperti pelecehan seksual, ugal-ugalan di jalan raya, dan tarif angkutan yang terus meningkat membuat menambah daftar negatif angkutan labi-labi. Tentunya kondisi seperti ini akan menguatkan keyakinan masyarakat untuk tidak menggunakan angkutan labi-labi. Kenapa milih kendaraan pribadi sih gitu sih? Kalau misalnya ngisi bensin gitu kan lebih terjangkau, lebih irit gitu kan, apalagi dipakai sendiri. Kalau misalnya naik mobil atau kendaraan angkot kayak gitu kan, selain boros kan, lagi pula misalnya ada macet kayak gitu kan, kita nggak terjangkau masuknya lambat gitu. Kalau lebih lagi ya minumnya, jadi ongkosnya tuh lebih kayak mana ya, lebih agak boros. Kalau kita ngisi bensin kan gimana ya, misalnya kalau kita mau pergi itu bisa berulang-ulang kali. Kalau naik angkot harus ya nanti naik angkot lagi harus 2 kali, kalau misalnya harus 2 kali naik angkot. Sekarang sih bukan tergantung murahnya, tergantung sama fasilitasnya, nyaman udah gitu harus diperbanyak lah mungkin. Berarti kalau fasilitasnya sudah memadai ada kemungkinan untuk naik lagi itu.
Ladi diharapkan bisa memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Aceh. Terminal Abe Ladi pun seharusnya selalu hidup. Karena ketika terminal Abe Ladi hidup, maka akan ada di dalamnya. Tentunya ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan kita secara langsung. Abe Ladi dianggap kini tak lagi mampu menjawab kebutuhan. Terminal Abe Ladi pun perlahan-lahan dan berangsur-angsur sepi. Tentunya ini akan sangat merugikan pemerintah dan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Mungkin dengan meningkatkan fasilitas umum dan mengontrol jumlah kendaraan yang beredar di masyarakat bisa menjawab permasalahan dan bisa menjadi solusi.